Halo semuanya, perkenalkan saya Madika Ila Mulia dengan NIM 2023081010. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan judul Project atau Laporan Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada aplikasi pengajuan proposal malam keakraban program studi. Kita masuk ke latar belakang. Pada latar belakang akan memulai dengan menggambarkan kondisi nyata di lingkungan kampus terkait pengelolaan proposal kegiatan mahasiswa, khususnya kegiatan malam keakraban atau biasa disebut makrab. Nah, selama ini proses pengajuan proposal itu masih dilakukan secara manual, mulai dari pengisian proposal, pengumpulan berkas, hingga proses persetujuan dari pihak terkait. Nah, proses manual ini tuh menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, proses persetujuan tuh jadi relatif lama karena proposal harus berpindah secara fisik dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, mahasiswa tuh sering kesulitan mengetahui status proposal, apakah masih dalam proses ataukah proposalnya perlu direvisi atau bahkan sebenarnya proposalnya sudah disetujui. Yang ketiga, terdapat resiko kehilangan dokumen dan inkonsistensi format proposal. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transformasi digital di perguruan tinggi itu menuntut adanya sistem yang mampu mendukung efisiensi dan transparansi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategi sistem informasi yang matang agar digitalisasi tidak hanya bersifat sementara, tapi berkelanjutan dan selaras dengan tujuan organisasi. Untuk rumusan masalahnya sendiri dari latar belakang yang ada, yaitu pertama bagaimana sih kita merancang strategi sistem informasi yang dapat mendukung proses pengajuan proposal kegiatan makrab prodi. Yang kedua ada faktor-faktor apa aja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi sistem informasi untuk aplikasi ini. Yang ketiga bagaimana rancangan strategi sistem informasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan proposal kegiatan mahasiswa. Tujuannya sendiri yang pertama untuk menyusun perencanaan strategi sistem informasi yang mendukung pengajuan proposal makrab, yang kedua untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan faktor pendukung dalam pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab, yang ketiga untuk merancang strategi sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pengajuan, evaluasi, serta persetujuan proposal. Nah, di bab 2 ini ada landasan teori atau penelitian-penelitian sebelumnya yang kita ambil dari jurnal-jurnal lain. Yang pertama di sini ada tentang sistem informasi. Di sini menjelaskan sistem informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Sistem informasi sendiri berperan penting dalam mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan organisasi. Nah, dalam penelitian ini, sistem informasi itu diposisikan sebagai alat utama untuk mendukung digitalisasi administrasi pengajuan proposal makrab agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada digitalisasi administrasi yang nggak hanya berarti sebagai mengubah dokumen fisik menjadi digital aja, tapi juga mencakup perubahan alur kerja dan proses bisnisnya. Dimana dengan digitalisasi ini proses administrasi itu jadi lebih cepat, transparan, dan juga terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, ada pengajuan proposal yang merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan kegiatan mahasiswa. Proses ini melibatkan pengajuan ide, perencanaan kegiatan, serta persetujuan dari pihak terkait, yang dimana sistem informasi dapat membantu mengelola proses ini secara lebih terorganisir. Selanjutnya ada perencanaan strategi sistem informasi, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem selaras dengan tujuan organisasi, karena tanpa perencanaan yang baik, sistem beresiko tidak bisa digunakan secara optimal.
Selanjutnya, kita menggunakan analisis SWOT di sini yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan sistem informasi. Yang dimana analisis ini membantu menyusun strategi yang realistis dan tepat sasaran. Di sini kita punya analisis SWOT tentang aplikasi ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya itu membuat pengajuan proposal menjadi lebih cepat dan efisien, tapi ada kelemahannya juga nih. Kita jadi ketergantungan terhadap jaringan internet dan infrastruktur teknologi. Selanjutnya ada peluang untuk mendukung program transformasi digital di perguruan tinggi, tapi ada juga ancaman yang dimana resiko keamanan data dan privasi mahasiswa itu bisa menjadi ancaman dari aplikasi ini, dan sebagainya. Selanjutnya ada transformasi digital dan pengelolaan kegiatan mahasiswa. Sini. Dan, nah ini adalah framework yang kita gunakan, yaitu framework TOGAF atau the Open Group Architecture Framework. Kenapa kita pakai TOGAF? Karena TOGAF ini menyediakan tahapan yang sistematis dalam perencanaan sistem informasi, yang dimana framework ini tuh membantu menyelaraskan proses bisnis dan teknologi informasi. Ini analisis kebutuhan pengguna dan stakeholder, yang dimana meliputi mahasiswa, pihak approver, yang ada dari pembina hima, ketua BPM, terus ada dari wakil dekan, BKL, dan wakil rektor. Dan juga ada admin yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga analisis kebutuhan itu menjadi dasar dalam perancangan sistem. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Untuk lokasinya sendiri, ini dilakukan di Universitas Pembangunan Jaya, karena ini juga sistemnya dibuat untuk prodi itu mengajukan proposal makrab mereka. Nah, untuk waktunya, kita membutuhkan waktu 3 bulan, diantaranya untuk melakukan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, pelatihan dan dokumentasi, dan juga evaluasi dan finalisasi. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kita menggunakan metode wawancara, yang dimana kita mewawancarai user atau pengaju atau mahasiswa, kemudian para approver yang terdiri dari BPM, pembina hima, wakil dekan, BKL, dan wakil rektor 1. Dari hasil wawancara sih kita menemukan kedua belah pihak memiliki kebutuhan dan harapan yang serupa, seperti alur sistem yang jelas dan terstruktur, kemudian antarmuka atau interface yang mudah dipahami atau user friendly, dan juga sistem notifikasi yang real time. Ini dokumentasinya. Untuk metodologinya sendiri, yang sudah saya jelaskan, kita menggunakan TOGAF atau the Open Group Architecture Framework. Tahapan TOGAF itu yang pertama ada architecture vision. Di sini kami menyusun gambaran umum mengenai kondisi organisasi dan proses bisnis terkait pengajuan proposal kegiatan. Yang dimana ini untuk memberikan pemahaman terhadap profil organisasi kemahasiswaan di kampus, struktur kepengurusan, serta mekanisme pengajuan proposal yang berjalan saat ini. Kemudian ada bisnis arsitektur. Di sini kita fokus ke pemodelan arsitektur bisnis terkait proses pengajuan proposal, yang dimana kita melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk menemukan kekurangan dari proses manual, seperti alurnya yang tidak terstruktur, keterlambatan persetujuan, serta minimnya transparansi status proposal. Nah, di sini kami menentukan nih teknik dan tools pemodelan yang digunakan. Kita menggunakan use case, spesifikasi use case, bagan alir atau diagram sistem, dan BPMN. Di sini untuk use case-nya sendiri, di sini ada 3 aktor, ada admin, pengaju, dan approver yang terbagi menjadi 5. Kemudian ini spesifikasi use case. Ini spesifikasi use case dari login, dari logout, submit proposal, kemudian untuk approve, dan melihat dan memantau status proposal.
Ya, seperti di spesifikasi use case pada umumnya, ada nama use case-nya, aktor, deskripsi, terus prekondisi, postkondisi, alur utama dari programnya, dan alur alternatif. Oh, dan ada untuk kelola tampilan dan pengguna untuk admin. Nah, selanjutnya ini adalah bagian alir atau diagram sistem. Di sini ini kayak flowchart aja sih sebenarnya, di mana kita melakukan login, kalau misalnya valid akan masuk ke dashboard dan mengisi form pengajuan, kalau misalnya invalid berarti username atau passwordnya ada yang salah, kemudian melakukan submit proposal, terus tercatat dalam sistem dengan status pending, terus proposal akan dikirim ke approver pertama yaitu BPM, apabila BPM ACC akan dilanjut ke approver kedua. Kalau misalnya ditolak, approver akan BPM akan memberikan alasan penolakan, kemudian pengajuan akan melakukan revisi, kemudian akan diulang lagi flow-nya dengan submit proposal, kemudian diajukan lagi oleh BPM, sudah di ACC, akan lanjut ke approver kedua yaitu pembina hima, kemudian flow-nya ini akan berulang aja terus sampai approver terakhir yaitu wakil rektor 1. Apabila wakil rektor 1 udah ACC, proposal berarti sudah disetujui dan masuk ke dalam arsip dan kegiatan sudah bisa dilakukan. Nah, kemudian ini BPMN yang kami buat. Di sini ada pengaju dan approver. Di sini flow dari start kemudian sampai selesai. Nah, selanjutnya ada Information System Architecture. Di sini kita merancang arsitektur sistem informasinya yang terdiri dari dua domain utama. Yang pertama, arsitektur data yang mencakup rancangan struktur data yang dibutuhkan dalam sistem, seperti data proposal, data pengaju, data approver, data revisi, dan histori persetujuan. Kemudian, yang kedua ada arsitektur aplikasi yang mencakup rancangan modul aplikasi seperti modul pengajuan proposal, modul persetujuan, modul notifikasi, serta dashboard status. Ini tuh untuk menghasilkan gambaran sistem informasi yang mampu mendukung kebutuhan pengguna dan sejalan dengan arsitektur bisnis yang telah dirumuskan. Kemudian ada teknologi arsitektur di sini untuk mendukung implementasi sistem yang dimana kita mendefinisikan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan platform pengembangan sistem berbasis web. Kemudian ada opportunities dan solution. Di sini kita lakuin analisis peluang dan solusi berdasarkan hasil gap analisis sebelumnya. Kemudian ada migration planning. Ini untuk menentukan langkah-langkah implementasi, urutan prioritas fitur, serta roadmap pengembangan sistemnya. Dan selanjutnya ada implementation governance. Di sini kita mengatur tata kelola implementasi sistem yang mencakup penyusunan struktur tim implementasi, manajemen proyek, dan rencana komunikasi antar mahasiswa, pembina organisasi, dan developer sistem. Dan terakhir ada arsitektur change management. Ini untuk memastikan aja bahwa arsitektur sistem itu tetap relevan seiring perkembangan kebutuhan organisasi. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri di arsitektur vision, kita di sini dapat hasil untuk bahwa alur persetujuan masih belum jelas, tampilan aplikasi harus mudah digunakan. Kemudian di bisnis arsitekturnya, kita merancang arsitektur bisnis untuk mendukung strategi sistem informasi untuk pengajuan proposal makrab, yang dimana melalui identifikasi aktor, aktivitas pengajuan, review, persetujuan, revisi, hingga pelaporan. Untuk information system arsitekturnya, kita merumuskan domain data yang mencakup penyimpanan data proposal, status pengajuan, histori revisi, serta profil pengguna. Dan domain aplikasi yang mencakup modul pengajuan proposal, modul persetujuan, modul notifikasi otomatis, dan modul laporan. Untuk teknologi arsitektur, ini meliputi pemilihan platform, pengembangan aplikasi, kebutuhan server dan jaringan, serta integrasi teknologi notifikasi real-time. Nah, ini adalah hasil dari sistem atau project yang kita gunakan. Di sini ada halaman untuk pengaju, untuk mengisi form dan submit proposal.
Ini halaman approver untuk review dan tindak lanjut proposal. Di sini ada notifikasi pengajuan nih, ditolak, disetujui. Dan ini untuk halaman admin untuk mengelola pengguna, mengelola persetujuan atau mengelola tampilan webnya. Nah, untuk hasil dari rumusan masalah ke-1 yaitu bagaimana merancang strategi sistem informasi yang dapat mendukung proses pengajuan proposal kegiatan Makrab Prodi. Ini dijawab melalui integrasi fase arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan information system arsitektur, yang dimana strategi yang dirancang menekankan penyusunan alur bisnis yang lebih terstruktur, pemetaan kebutuhan pengguna, serta penentuan komponen sistem yang paling relevan untuk mendukung proses pengajuan proposal. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi sistem informasi untuk aplikasi pengajuan proposal Makrab. Ini melibatkan analisis dari berbagai fase dalam TOGAF, terutama bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Yang faktor yang perlu dipertimbangkan mencakup kebutuhan pengguna, seperti kemudahan pengguna dan kejelasan alur persetujuan. Yang kedua, proses bisnis yang berjalan termasuk identifikasi kendala pada alur lama. Yang ketiga adalah kesiapan teknologi, seperti perangkat yang tersedia, infrastruktur jaringan, dan platform pengembangan aplikasi. Yang keempat, aspek keamanan dan transparansi. Dan terakhir, efisiensi proses, termasuk percepatan waktu penyelesaian proposal dan pengurangan kesalahan manual. Untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana rancangan strategi sistem informasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan proposal kegiatan mahasiswa. Ini dijawab melalui hasil integrasi seluruh fase TOGAF, yang dimana untuk efektivitas melalui alur kerja yang jelas dan fitur notifikasi yang mengurangi miskomunikasi. Untuk efisiensi itu melalui otomatisasi proses pengajuan, persetujuan, dan pelacakan 100 proposal. Dan untuk faktor transparansi itu melalui pencatatan data yang lengkap, riwayat perubahan status, serta dashboard yang dapat diakses oleh pihak terkait. Dengan demikian, strategi sistem informasi itu nggak hanya mendukung proses pengajuan proposal Makrab aja, tapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan mahasiswa secara keseluruhan. Baik, segitu aja yang bisa saya presentasikan untuk hasil UAS di mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.